Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Nah, di pertemuan yang lalu kalian sudah belajar apa itu keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Jadi itu terkait dengan perdagangan antar daerah. Mengapa? Karena setiap daerah itu mempunyai kelebihan atau keunggulannya masing-masing. Selain itu, setiap daerah juga mempunyai keterbatasannya masing-masing, sehingga setiap daerah terdorong untuk melakukan aktivitas perdagangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Nah, apa itu perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau? Perdagangan antar daerah merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga di suatu daerah dengan penduduk atau lembaga daerah lain yang masih dalam satu wilayah negara dengan kesepakatan tertentu. Nah, jadi perdagangan antar daerah ini terjadi dalam satu negara saja yang melibatkan banyak daerah. Nah, tentu saja dengan kesepakatan tertentu. Misalkan kesepakatan tentang harga dan kesepakatan tentang biaya distribusi. Kita kasih contoh perdagangan antara daerah Tuban dengan daerah Bojonegoro. Nah, daerah Tuban memperdagangkan ikan atau hasil laut ke wilayah Bojonegoro, sedangkan Bojonegoro menjual atau memperdagangkan hasil pertanian ke wilayah Tuban. Nah, itu namanya perdagangan antar daerah. Selanjutnya, apa sih tujuan perdagangan antar daerah itu? Jadi tujuannya itu jelas untuk memperoleh keuntungan. Setiap perusahaan atau setiap industri itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini didapat dari hasil penjualan diambil dengan hasil pembelian, atau kalau perusahaan itu harga penjualan diambil dengan modal. Nah, kemudian tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, kalau suatu daerah itu melakukan perdagangan dengan daerah lainnya, jelas akan memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang lebih luas itu juga berpengaruh terhadap keuntungan, besar kecilnya keuntungan. Jika jangkauan pasarnya semakin luas, maka kemungkinan keuntungannya juga semakin banyak. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan antar daerah. Jadi, perdagangan antar daerah itu didorong oleh perbedaan faktor produksi, baik berupa jasa, tenaga ahli, sumber daya alam, dan sebagainya. Nah, karena setiap wilayah itu mempunyai keunggulan atau kelebihan serta keterbatasannya masing-masing, mereka terdorong untuk melakukan perdagangan antar daerah. Nah, misalkan di Tuban punya kondisi alam yang lebih baik di wilayah pesisir penghasil ikan, sedangkan di wilayah Bojonegoro tidak mempunyai ikan, tidak mempunyai wilayah lautan, sehingga daerah Bojonegoro harus membeli ikan dari Tuban. Selanjutnya, faktor yang mendorong perdagangan antar daerah yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, kita kasih contoh perdagangan antara Pekalongan dengan Tuban. Nah, kita tahu bahwa Pekalongan merupakan penghasil batik terbesar dan terbaik di Indonesia. Begitupun Tuban memiliki hasil batik, namun harganya tidak semurah yang dimiliki oleh Pekalongan.
Oleh karena itu, wilayah Tuban maupun daerah lainnya itu membeli batik dari Pekalongan karena harganya lebih murah. Apa manfaat dari perdagangan antar daerah? Yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, jika suatu daerah memiliki hasil sumber daya alam dan itu sudah terbatas, mereka bisa membelinya dari luar daerah. Itu artinya menyediakan alternatif. Kemudian yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Semakin luas jangkauan pasar suatu perusahaan, maka akan semakin banyak kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, hal ini juga akan membuat lapangan kerja lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, semakin luas jangkauan pasar suatu perusahaan, maka akan meningkat produktivitasnya. Demikian penjelasan tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau.